Selamat pagi adik-adik, Shalom. Berjumpa lagi bersama Kak Teti dan Kak Devi di ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Sekarang kita berada di minggu terakhir bulan Juli ya Kak? Iya Kak. Tapi kita harus tetap semangat meskipun ibadah kita tetap online. Sebelum kita melakukan ibadah hari Minggu hari ini, kita saat teduh terlebih dahulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita saatnya bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu apa Kak? Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Bangkit berdiri ya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami sepanjang malam hari tadi ya Tuhan. Tuhan, sekarang saatnya kita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah online ini ya Tuhan. Meskipun online kami harus tetap selalu bersyukur dan bersukacita untuk melakukan ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan kasih tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita saatnya menyanyikan lagu Semua Yang Tercipta. Mazmur hari ini kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Mampirlah Dengar Doaku. Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 24. Kitab Mazmur pasal 104 ayat 24. Kakak akan membaca kalimat yang menjorok keluar, nanti adik-adik akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin.
Adik-adik, kita sudah membaca Mazmur hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Tiap Waktu Tiap Jam. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Selamat pagi, kembali lagi sama Kak Meli hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Meli, dan kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Meli itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita, terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca bacaan Alkitab kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum Kak Meli masuk dalam cerita kita hari ini, Kak Meli mau bertanya, adik-adik di rumah kira-kira punya makanan kesukaan gak? Misalnya sayur-sayuran, ada yang suka makan sayur? Pasti ada ya. Kemudian buah-buahan, ada yang suka makan buah-buahan gak? Mangga, apel, dan banyak lagi. Lalu ini nasi goreng, siapa yang suka makan nasi goreng? Atau mungkin adik-adik suka makan sate sapi atau sate kambing. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa makanan-makanan yang tadi itu, ada yang masih ingat nggak tadi Kak Meli bilang apa aja? Sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga nasi goreng, terus juga sate, ayam. Nah itu semua adalah pemberian Tuhan. Tapi adik-adik ada yang penting lagi,
yang bisa kita tahu hari ini, bahwa semuanya itu berasal dari tanah. Tanah yang Tuhan sudah berikan. Kok bisa dari tanah? Emangnya sate dari tanah juga, Kak Meli? Enggak, tapi ketika adik-adik makan sate sapi misalnya, sapi kan makannya dari hasil tanah juga. Misalnya rumput itu kan hasil tanah. Juga ayam juga makan dari hasil tanah. Nah, adik-adik, kalau sayur sama buah-buahan kan memang dari hasil tanah. Mereka dari pohon yang berasal dari tanah. Nah, adik-adik, hari ini cerita Alkitab kita mau bercerita tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke sebuah tanah atau sebuah kota yang bernama kota Kanaan. Nah, kota Kanaan ini adalah kota yang sangat subur atau punya banyak hasil makanan. Pokoknya banyaklah makanan di situ. Jadi ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ke kota Kanaan itu, mereka diingatkan sama Tuhan bahwa mereka harus menjaga tanah yang diberikan Tuhan itu. Dengan cara apa? Mereka harus melakukan dan mengingat yang namanya tahun Sabat. Tahun Sabat itu apa, Kak Meli? Nah, adik-adik, tahun Sabat adalah tahun ke-7 setelah bangsa Israel menanam dan memetik hasil tanam mereka. Jadi di tahun ke-7 mereka tidak boleh menanam dan tidak boleh memetik hasil tanamnya. Nah, untuk apa emangnya mereka tidak boleh menanam di tahun ke-7? Nah, itu supaya tanah itu bisa beristirahat. Loh, kenapa Kak Meli tanah itu harus istirahat? Supaya tanah itu tetap subur dan tetap menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau begitu, apa yang bisa dipelajarin untuk adik-adik di rumah ya untuk minggu hari ini? Nah, kita tahu bahwa tadi di awal makanan-makanan kita itu semua adalah hasil dari tanah yang subur. Jadi, tugas untuk menjaga tanah bukan hanya untuk bangsa Israel adik-adik, tapi juga buat adik-adik dan juga Kak Meli. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus menjaga tanah itu? Nah, untuk adik-adik bisa melakukan hal-hal yang kecil karena adik-adik belum bekerja. Jadi adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika adik-adik membuang sampah sembarangan, itu akan membuat banjir. Nah, lalu selanjutnya adik-adik bisa mengingatkan kakak-kakak, mama, papa di rumah untuk mengurangi sampah plastik. Kenapa Kak Meli harus dikurangi sampah plastiknya? Nah, karena adik-adik, sampah plastik itu susah untuk hancur. Jadi harus dikurangi. Jadi adik-adik bisa mengingatkan mama sama papa kalau misalnya pergi belanja, misalnya bawa tas kain aja dari rumah supaya tidak perlu menggunakan plastik lagi. Nah, karena ketika plastik itu tertimbun, ketika plastik itu akhirnya dibuang ke dalam tanah, itu akan tertimbun bertahun-tahun adik-adik. Itu akan membuat tanah tidak subur dan membunuh cacing yang hidup di dalamnya. Cacing yang hidup itulah yang menyuburkan tanah. Nah, jadi adik-adik sekarang mengerti bahwa kita harus menjaga tanah yang pertama dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita bisa mengingatkan mama sama papa, kakak atau om, tante, siapapun untuk mengurangi sampah plastik supaya tanah-tanah yang ada di sekitar kita itu tetap subur dan kita tetap bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu juga sebagai tanda bahwa adik-adik melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik.
Nah, kiranya adik-adik di rumah bisa mengerti apa yang Kak Meli sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus menjaga tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk dapat menjaga apa yang Tuhan sudah berikan dengan tangan-tangan kami, walaupun masih kecil, tapi Tuhan mau memampukan kami untuk bisa melakukannya ya Tuhan. Tuhan, saat ini dalam doa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami, juga pemerintah yang memimpin di negara kami, supaya apapun yang mereka lakukan adalah yang terbaik bagi negara kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ada mama, papa, opa, oma, tante, om, semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan, kekuatan, juga rezeki kepada mereka, agar mereka dapat hidup bersukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk pelayanan yang dilakukan di gereja kami, khususnya bagi pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya Engkau memberkati agar semua pelayanan yang diberikan kepada kami dapat berguna bagi pertumbuhan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami dalam masa pertumbuhan kami, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati agar kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang sehat dan selalu sukacita. Ya Tuhan, ini doa kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa adik-adik, atau ke oma, atau ke kakak, atau ke kakek, atau ke nenek adik-adik, untuk diserahkan ke kantor gereja. Untuk menyanyikan lagu persembahan, kita akan menyanyikan apa Kak Devi? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir, tapi ini berakhirnya hanya untuk ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini. Tapi untuk ibadah hari Minggu Pelayanan Anak berikut-berikutnya, untuk minggu depan masih tetap ada meskipun online. Tapi kita akan ada ibadah lewat Zoom. Jangan lupa adik-adik, meskipun lewat Zoom, adik-adik juga tetap harus semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak lewat Zoom. Untuk linknya nanti akan kakak-kakak share ya. Sebelum kita berakhir untuk ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kami Sebagai Anak-anak.
kita sudah hampir selesai. Untuk itu Kak Meli mau mengingatkan kita untuk selalu menjaga tanah yang sudah Tuhan berikan. Jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu mengingatkan kakak kita, orang tua kita untuk mengurangi sampah plastik. Nah, semoga adik-adik dapat melakukannya ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami boleh mengerti dan memahami firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menjaga apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau kembali ke kehidupan kami. Tolong jaga dan berkati kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan.